Oke, kita lanjut lagi. Misalkan untuk diisi itu kita membutuhkan materi nih. Misalkan materinya eh, relasi data untuk mapel saya ya. Ini wajib diisi biar nanti bisa mengeceknya. Nah untuk siswanya ini udah termasuk. Jadi siswa udah di defaultkan hadir semuanya. Jadi bapak ibu kalau harus dicek satu-satu seperti di absen, tinggal dibaca aja. Kalau bapak ibu punya HP, di belajar di sekolah atau di tatap muka di kelas, tinggal dipakai HP-nya sambil dibacakan siswa satu-satu. Kalau yang tidak hadir tinggal diklik aja, dirubah apakah dia izin, sakit atau apa, atau cuti atau apa itu ya. Jadi tidak harus mengedit semua satu-satu, jadi yang mengedit hanya yang tidak masuk aja. Ini bisa langsung dilakukan di dalam HP, dia otomatis real time untuk absensinya. Kalau udah siap, udah beres di absen, tinggal klik simpan. Nah seperti itu. Ini untuk lisensi pelajaran, artinya setiap guru mapel wajib mengabsen siswanya sebelum KBM dimulai. Nah, di sini. Tapi ini saya ingatkan lagi, ini berlaku untuk KBM normal. Untuk yang tatap muka hanya untuk yang sekarang yang daring itu dilakukan menggunakan Google Classroom yang kita buat ini. Kemudian presensi satu lagi ada yang presensi kegiatan. Nah ini khusus Bapak Ibu yang menjabat sebagai pembina ekskul atau pembina OSIS. Jadi setiap ada kegiatan di sekolah dibuka absennya sama kayak tadi, dengan siapa aja yang hadir, kegiatannya apa, tinggal disimpan. Ini nggak terlalu ini. Ini juga presensi harian udah kita handle menggunakan fingerprint, jadi nggak usah repot-repot lagi. Jadi Bapak Ibu hanya mengisikan presensi di pelajarannya aja, khusus yang KBM normalnya. Sekarang kita masuk lagi ke penilaian. Nah untuk penilaian di sini kita bikin di sini di huruf ya, logonya A, huruf A. Kita klik aja. Nah sama kita setting dulu, misalkan ini SMK, kemudian kelasnya sesuai dengan mapelnya masing-masing. Karena dari kelas 12, kelas 12. RPL 1 misalkan. Kita klik tanda loop-nya untuk memunculkan. Nah, kita juga udah setting menjadi 2. Tadi ada penilaian harian, ada penilaian praktek, ada penilaian atau keterampilan, ada penilaian pengetahuan. Untuk keterampilan diisi dengan praktek dan tugas. Untuk yang pengetahuan itu ada UTS atau UAS, ada penilaian harian, ada PTS atau tengah semester atau mid semester. Nah untuk tadi karena saya di di sini berupa tugas, berarti ini masuknya ke penilaian keterampilan. Atau misalkan guru produktif itu nanti ada praktek di lab, silakan langsung menilai di situ. Di sini walaupun cuma ada satu, tapi Bapak Ibu bisa menginputkan beberapa nilai dalam satu bulan itu berapa kali penilaian boleh. Contoh misalkan di sini saya masukkan di tugas dulu, ya keterampilan tugas, klik di sininya. Nah nanti muncul di sini. Nah kita tinggal masukkan tadi misalkan relasi atau tadi saya tentang review materi sebelumnya. Nah, tanggalnya dia otomatis tanggal sekarang, tapi kalau pengen dirubah silakan mau tanggal berapa. Nilainya kita tinggal masukkan aja, misalkan tadi saya udah bikin di sini Siti Nurjana, kita masukkan di situ misalkan maaf, Siti Nurjana. Nah ini tadi 85, kita simpan. Oh iya, ini wajib diisi semuanya. Misalkan karena ini belum saya nilai, saya default semuanya 0 dulu. Jadi tidak boleh ada yang nilainya kosong. Ya kalau misalkan siswa tersebut belum menginputkan tugas, kirimkan tugas, silakan di 0 aja.
simpan. Nah ini udah langsung masuk. Nah ini tugas tugas yang ke satu. Terus gimana kalau misalkan ada siswa yang ngirim tugasnya telat atau mau diedit, tinggal diklik aja ininya, si nilainya misalkan dulu biar kelihatan. Misalkan Anggi nih dia udah ngikutin nilainya, misalkan tinggal diklik aja nilai ini, diklik aja, double klik aja, nanti muncul nilainya berapa nih, misalkan jadi 80. Nah ini harus ada alasannya nih, jadi tidak serta-merta guru itu menginputkan nilai atau mengganti nilai tanpa ada alasan ya. Misalkan alasan perubahannya pengumpulan telat, nah seperti ini, simpan. Nah ini udah Anggi udah 80 ya. Nah misalkan kalau kita ini bulan ini kita hanya membuat 2 tugas, berarti untuk penambahannya tinggal klik ke sini. Misalkan kita mau bikin tugas yang kedua, tinggal klik tambahnya. Nah ini tugas yang keduanya apa gitu. Jadi ini bisa tidak terbatas mau berapa kali tugas dalam 1 tahun atau dalam 1 semester, silakan Bapak Ibu atur sendiri. Termasuk penilaian harian juga di sini sama. Untuk penilaian harian, nah apalagi ini penilaian harian pasti setiap hari atau setiap minggu sekali Bapak Ibu menilai siswanya dalam pembelajaran, masukin sini materinya apa, nanti tinggal tambah lagi seperti itu. Termasuk PTS dan juga PAS. Setelah melakukan kegiatan PAS atau PTS, silakan Bapak Ibu langsung inputkan nilainya di sini ya. Kenapa di sini nggak di buku lagi secara manual, supaya nilai itu aman, karena kita simpan di server, tidak akan hilang. Kalau misalnya kita butuh, tinggal kita panggil dan kita bisa mengaksesnya dalam HP Bapak Ibu sekalian. Bisa diakses juga di rumah atau di mana aja seperti itu. Dan juga nilai ini nanti akan langsung sinergi ke Sisco yang fingerprint. Jadi siswa kalau misalnya udah fingerprint, nanti ada notifikasi dari sekolah, ada berupa nilainya, informasi nilai, informasi keuangan, informasi kehadiran langsung masuk ke orang tua. Makanya kita harus mengikutinya di sini. Dan nanti kalau misalkan kita mau bikin raport juga gampang, tinggal kita download di sini, masukkan filenya ke yang udah ada di format yang saya bikin sebelumnya. Nah untuk penilaiannya di sini udah diatur juga oleh tim kurikulum untuk Pak Eda, untuk perhitungan seperti ini. Ini juga sama di semua semua mapel disamakan persepsinya. Jadi Bapak Ibu nggak harus lagi mikir-mikir aturannya seperti apa. Nah seperti ini. Maaf bukan sini. Nah ini udah diatur seperti ini. Tadi untuk penilaian keterampilan tugasnya kita atur 50-50 untuk poinnya. Jadi nanti penilaiannya kalau misalkan tugasnya ada berapa, tinggal dibagi, ini otomatis. Jadi Bapak Ibu nggak harus menghitung sendiri, dia otomatis menghitung sendiri rata-ratanya berapa sesuai dengan prakteknya. Nanti di 50% digabungkan dibagi 2 berapa nilainya. Termasuk pengetahuan juga sama, kita setting seperti ini. Untuk PAT atau akhir semester 30%, untuk PTS 20%, dan nilai harian kita paling tidak 50%, karena yang namanya nilai harian pasti dia selalu mengakses setiap hari nilainya. Nah selanjutnya kita akan videonya untuk membuat cara merekap absensi yang udah kita buat di Classroom. Nanti di video selanjutnya kita akan mengakses di Classroom aja dulu. Untuk yang Sisco sampai di sini dulu. Nanti untuk kedepannya atau ada tambahan lagi nanti saya akan